Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang terhormat Wakil Presiden Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Menteri Agama dan Bapak-Bapak para Menteri Kabinet Kerja, para pimpinan lembaga negara, Excellencies yang saya muliakan, para duta besar negara sahabat, ada adik-adik juga di sini, Bapak Presiden di belakang, anak-anak kita semua yang insya Allah akan menjadi generasi yang terbaik untuk Indonesia. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan penuh kesyukuran kita bersama pada malam hari ini memperingati Nuzulul Quran. Peringatan yang dilaksanakan di Istana Negara, dituan rumahi juga oleh Presiden Republik Indonesia. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tetapi nilai, semangat dan tuntunan agama itu tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, setahu saya tidak ada peringatan Nuzulul Quran di negara lain dilaksanakan di Istana Negara seperti di Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, banyak sekali kemuliaan bulan suci Ramadan, tidak terhitung. Nuzulul Quran, kata para ulama, atau saat pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, itulah kemuliaan yang paling utama dari bulan suci Ramadan. Dan itulah yang kita peringati pada malam hari ini. Dalam catatan sejarah Bapak Ibu, malam 17 Ramadan, malam Senin, 610 Masehi, 1409 tahun yang lalu, wahyu dari Allah mulai turun kepada baginda Rasulullah SAW. Ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Terus sampai ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu setelah 5 ayat ini 22 tahun Bapak Ibu, terus menerus Al-Quran turun. Dan kemudian 9 malam sebelum wafatnya Rasulullah SAW, turunlah ayat yang terakhir, ayat 281 dari suratul Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ingatlah, ini kepada kita semua tanpa kecuali. Ingatlah kepada hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah, dan setiap jiwa akan dicukupkan balasan dari semua yang dia lakukan dalam kehidupan dunia, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Ayat pertama, Bapak-bapak dan Ibu, berisikan ajakan untuk literasi sebagai fondasi ilmu pengetahuan, Iqra. Dan ayat terakhir adalah pengingat bagi kita semua bahwa ada akuntabilitas kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua, pemimpin-pemimpin kita, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan kita semua bisa melaksanakan seluruh amanah kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara banyak hal yang menarik dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran datang dengan perspektif baru terhadap banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya adalah koreksi Al-Quran
terhadap nilai dasar yang menjadi basis dari interaksi sosial. Dulu sebelum turun Al-Quran, Bapak Ibu, nilai kesukuan itu sangat kuat. Di Mekah, kalau kita baca sejarah, itu aktor-aktor yang menggerakkan Mekah. Pemimpin-pemimpinnya, pedagang-pedagangnya, orang-orang yang berpengaruh di situ, semuanya hanya dari satu suku, yaitu suku Quraisy. Ada tokoh yang sangat terkenal yang trio Abu itu, Bapak Ibu. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Semuanya dari satu garis darah yang sama. Islam kemudian datang dengan merubah nilai kesukuan dan primordialisme ini, menggantinya dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah, Bapak Ibu, yang bekerja di Madinah itu tidak hanya satu suku, bahkan tidak hanya orang Arab. Ada orang Arab yang Muslim, yaitu penduduk Madinah dan juga orang-orang yang datang bersama Rasul, hijrah dari Mekah. Ada juga orang Arab yang non-Muslim, yang masih bertahan pada keyakinan mereka, yang mereka terima dari ayah ibu mereka, yang beragama Nasrani, Yahudi. Bahkan yang bukan Arab pun ada. Ada sahabat Rasul yang sangat terkenal, Salman Al-Farisi. Salman dari Persia. Ada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib yang datang dari negeri Romawi. Bahkan ada tokoh di Madinah yang sampai sekarang kita kenang dengan keindahan suaranya, yaitu muazin Rasulullah SAW, Bilal ibnu Abi Rabah. Orang yang berasal dari kasta budak, warna kulitnya hitam, yang kalau di Mekah tidak tergambarkan punya peran apapun di masyarakat selain menjadi pelengkap penderita. Tapi di Madinah dia mendapatkan kemuliaan di dalam masyarakat yang dibangun oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Hajjatul Wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah untuk kita semua. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. La fadla li Arabiyyin ala a'jamin wala li ahmar ala aswad illa bittaqwa. Kalian semua itu punya ayah yang satu, yaitu Adam. Adam itu dari tanah. Tak ada kemuliaan bagi seorang Arab di atas non-Arab. Bagi yang kulitnya merah, merah itu istilah yang putih, Pak Presiden, dibanding yang kulitnya hitam, illa bittaqwa, kecuali dengan nilai takwa yang ada pada dirinya. Para hadirin dan hadirat sekalian, inilah satu pergeseran dari kesukuan menuju kepada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dan masyarakat yang dirubah dasar interaksinya ini, itulah yang disebut dengan istilah ummah. Kalau bahasa kita, umat. Maka seharusnya ketika kita menyebut kata umat, yang tergambar dalam back mind kita, pikiran kita, adalah nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dari kesukuan kepada umat, dari cara pandang yang sempit menjadi kelapangan, dari cara pandang yang tertutup menjadi keterbukaan, dari primordialisme menuju kepada kosmopolitan. Dan Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah. Rasanya kalau kita membayangkan masyarakat Indonesia sekarang, lalu kita proyeksikan kepada konsep umat di mana ada kemanusiaan, ketuhanan, kebangsaan, dan nilai-nilai mulia, insya Allah Indonesia dengan umatnya yang namanya bangsa Indonesia ini adalah satu umat yang sesuai dengan konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sesuai dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Maka di Indonesia pemimpin kita Pak Jokowi, beliau dari Solo, Pak
Yusuf Kalla dari Makassar, Pak Menteri Pendidikan dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, banyak juga dari Batak, dari seluruh suku-suku yang ada. Semuanya berperan membangun Indonesia. Bahkan yang dari keturunan Arab, yang baik-baik juga banyak, ikut juga membangun Indonesia. Keturunan India juga ikut membangun Indonesia. Ada senior Pak HS Dillon ya, Pak Presiden, siapa yang meragukan keindonesiaannya? Ada seorang yang berdarah Jerman, Romo Franz Magnus, siapa yang meragukan keindonesiaannya? Maka di Indonesia ini alhamdulillah, sekali lagi walaupun bukan negara agama, tetapi konsep dasar yang menjadi basis di dalam membangun interaksi sosial, itu konsep umat, alhamdulillah terimplementasi dengan baik di Indonesia. Ini bagian dari kesyukuran yang tak terhingga, yang harus terus-menerus kita syukuri sebagai satu bangsa. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tidak cukup hanya dengan merubah fondasi. Al-Quran juga memberikan kita manual operasional. Jadi ada rule of game. Tidak hanya basisnya, fondasinya dirubah, tapi juga untuk keseharian kita. Aturan main dikasih juga oleh Al-Quran. Apa aturan main itu? Tadi kita simak anak muda yang membaca suratul Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Duhai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang nyata maupun yang tersembunyi. Yang perlu kita garis bawahi, manual kita adalah satu kata, lita'arafu. Banyak yang menafsirkan lita'arafu itu secara sederhana, saling kenal, saling sapa. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Atau mungkin anak-anak muda diistilahkan ta'aruf, ya, berkenalan, gadis sama seorang anak muda laki-laki, ya, itu dianggap seperti itu saja. Tidak. Lita'arofu itu kata para ulama paling tidak ada 3 hal komponen makna di dalamnya, yang kesemuanya ini saling menopang dan mengutuhkan pemahaman lita'arofu. Pertama, lita'arofu itu dari kata al-i'tiraf. Jadi satu akar katanya dengan al-i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan, rekognisi, mengakui, menghormati orang atau kelompok yang sama maupun yang beda dengan kita. Bedanya dalam semua hal. Beda dalam pemikiran, beda yang given misalnya seperti warna kulit, bentuk mata, ataupun yang merupakan bagian dari dinamika sosial, strata sosial, atau apapun, bahkan keyakinan. Dalam lita'arofu itu ada i'tiraf, mengakui dan menghormati yang berbeda. Maka Bapak Ibu, dulu tahun 15 Hijriah, ini awal-awal betul, ya, kita bisa melihat, kalau kita ingin memahami Islam itu kita lihat otentisitas dari bukti sejarah. Dan salah satu ukuran otentisitas itu adalah semakin dekat dia kepada Rasulullah SAW. Jadi tahun 15 Hijriah pada masa Khalifah Umar, ketika Elia yang sekarang disebut Al-Quds atau Yerusalem itu diserahkan oleh Uskup Sopronius dengan satu syarat, saya mau serahkan kota ini, kuncinya saya akan kasih hanya sama satu orang, yaitu pimpinan kalian. Dia minta Umar datang ke situ, ke kota Quds atau Yerusalem. Sayyidina Umar datang naik onta dari Madinah sendirian ke Yerusalem. Begitu sampai di pintu gerbang kota, diserahkan kunci,
Sayyidina Umar kemudian memberikan jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini Bapak Ibu patut untuk kita renungkan, supaya kita bisa berislam dengan baik, supaya kita tak hanya mengaku sebagai bangsa mayoritas muslim dan sekian banyak khazanah keislaman kita, tapi tercermin dalam keseharian kita. Apa jaminan Umar kepada Uskup Sopronius dan semua orang Nasrani dan Yahudi yang ada di kota itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah perjanjian dari Umar, pemimpin umat Islam, Khalifah Rasulullah SAW, kepada semua penduduk Asia, bahwa Umar menjamin jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang merdeka di antara mereka, orang-orang yang budak di antara mereka, yang lemah, yang kuat. Tak ada satupun dari gereja yang boleh dirusak, yang boleh dihancurkan. Isinya apapun itu, salib atau apapun harta, tak boleh dikeluarkan dan diambil. Dan tak ada seorang pun yang boleh diusir dari tempat ini karena keyakinannya. Itu perjanjian dari Umar kepada penduduk Elia. Di ujung perjanjian itu, Umar sampaikan, perjanjian ini berlaku dengan jaminan Umar, Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Kita renungkan ini Bapak Ibu. Inilah rekognisi Islam. Bukan hanya pengakuan pasif, tapi ada penghormatan, ada penjagaan. Menjaga Bapak Ibu. Maka kalau ada tindakan merusak rumah ibadah dari siapapun, apalagi seorang yang mengaku muslim, dia merusak rumah ibadah, kita tidak tahu siapa panutannya. Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah SAW jelas tidak. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak. Mungkin Abu Bakar yang lain, Abu Bakar Al-Baghdadi, ya, pemimpin ISIS itu. Inilah pengakuan, penghormatan dan penjagaan. Dan umat Islam tidak merasa dia berkurang kemuliaannya dengan memberikan penjagaan ini, bahkan menjadi lebih mulia. Yang kedua Bapak Ibu, lita'arofu itu satu akar katanya dengan al-ma'rifatu wal-irfan, ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Maka kalau kita lihat di kota-kota atau negeri-negeri di mana pernah ada peradaban Islam Bapak Ibu, selain di kota itu biasanya ada masjid yang bagus, itu pasti ada sekolah-sekolah yang berkualitas, ada perpustakaan yang lengkap, selain juga ada rumah sakit. Peradaban yang dibangun, interaksi sosial bukan hanya sekedar saling mengisi dalam makna silaturahim sosial biasa, tidak, tapi semangat mencari ilmu, semangat untuk mengejar kebenaran. Maka dalam peradaban Islam itu tidak ada tempat bagi fitnah, bagi hoax, bagi berita-berita bohong. Ada verifikasi yang ketat. Para ilmuwan dengan khazanah keilmuannya menduduki tempat-tempat yang mulia dalam peradaban Islam. Karena apa? Karena lita'arofu itu salah satu aspeknya adalah al-ma'rifatu wal-irfan. Kemuliaan dalam Islam tak hanya dengan bersyahadat, tetapi juga dengan mencari dan mengisi hidup dengan ilmu yang bermanfaat. Nah Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, peradaban yang kemudian terbangun, yang di situ ada fondasi ilmu yang kokoh, itulah yang menjadi langkah pertama untuk mencapai kemajuan. Kalau kita bicara pembangunan atau pembentukan Indonesia, para ahli sejarah menulis peran para ulama
yang belajar di tanah suci, dan di situ ternyata mereka tak hanya belajar tentang keislaman, tapi juga tentang semangat kebangsaan. Jadi ma'rifah atau semangat mencari ilmu itu kemudian berujung, salah satunya adalah pada penemuan ide kebangsaan yang kemudian ketika beliau-beliau pulang, itulah menjadi salah satu pupuk yang paling subur bagi semangat keindonesiaan yang sekarang kita nikmati pada hari ini. Yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari lita'arofu itu satu akar katanya, ya, dari lita'arofu pertama ada pengakuan dan rekognisi. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dan semangat mencari kebenaran yang dilandasi dengan sikap bijaksana. Dan yang ketiga, lita'arofu itu satu akar katanya dengan al-urfu, yang artinya kesepakatan dan tradisi. Maka kalau kita simak perjalanan dakwah Rasul, Bapak Ibu, dakwah Nabi itu penuh dengan kesepakatan-kesepakatan yang baik. Beliau itu selalu berusaha membangun perdamaian dengan siapapun. Pada musim haji ketika masih di Mekah, datangi kemah-kemah orang yang datang dari sekian banyak tempat berhaji itu, didatangi perkemah untuk membangun kesepakatan, menghadirkan dakwah Islam. Beliau pergi ke Taif ketika tidak diterima di Mekah, pergi ke Taif juga untuk menghadirkan kesepakatan. Dan puncak dari kesepakatan itu adalah apa yang dikenal dengan Piagam Madinah, di mana Bapak Ibu seluruh komponen yang ada di Madinah, muslimnya, non-muslimnya, dari bangsa apapun, agamanya apapun, dia diikat dalam satu kesepakatan untuk hidup bersama dengan damai di kota Madinah. Selain kesepakatan, urfu itu ada tradisi yang baik. Maka bagian dari lita'arofu itu adalah Islam itu hadir selalu dengan menghargai tradisi yang baik. Dulu para wali songo kita baca buku sejarah bagaimana para wali yang datang ketika tiba di tanah Nusantara ini tidak dengan sikap yang arogan, tidak menggurui, tapi mendengar dan menyerap. Kebudayaan adat yang baik dengan medium seninya, budaya apapun, selama di situ ada benih kebaikan, semuanya dipakai sebagai jalan dakwah. Dan itulah ikhtiar dari para ulama kita yang kemudian juga menjadi bagian besar di dalam menghadirkan Indonesia yang kita nikmati saat ini. Bapak-bapak dan Ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pertanyaan, dan ini kadang-kadang menjadi pemahaman umum. Apakah jalan dakwah Wali Songo itu adalah semata strategi saja? Ini sering kita dengar bahwa Sunan Kalijogo itu membuat wayang kulit. Ada wayang kulit, ada wayang orang, ada wayang golek kalau nggak salah satu lagi. Ya. Kemudian menciptakan tembang-tembang, sunan-sunan yang lain, ada ilir-ilir dan banyak medium-medium. Apakah jalan dakwah ini hanya strategi supaya Islam cepat diterima? Kalau saya boleh menjawab, itu bukan hanya strategi. Menggunakan seluruh tradisi yang baik untuk diisi dengan tuntunan-tuntunan agama, menjadikannya sebagai jalan dakwah, bukan hanya taktik atau strategi, tapi sesungguhnya itu bagian dari mengimplementasikan salah satu prinsip Islam. Apa prinsip Islam itu, Bapak Ibu? Para ulama ahlus sunnah merumuskan sederhana sekali. Setelah diperas tuntunan-tuntunan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Rasul secara keseluruhan, maka dirumuskan oleh Imam Ghazali dengan ungkapan fal aqlu ma'asyar'i nurun ala nur.
Akal budi dan agama itu bersama agama adalah ibarat cahaya di atas cahaya. Kita tahu yang namanya tradisi, budaya, peradaban itu hasil dari akal budi. Dalam kitabnya Ma'arijul Al-Quds, Imam Ghazali menyampaikan bahwa akal itu seperti fondasi. Syariat itu seperti bangunan. Fondasi tanpa bangunan tak ada manfaatnya. Bangunan tanpa fondasi tidak akan bertahan lama. Beliau juga mengumpamakan bahwa akal itu seperti pandangan mata yang sehat, yang terang. Lalu syariat itu seperti cahaya matahari yang menerangi. Orang yang menggunakan hanya akalnya saja, akal budinya, budaya, tapi menyingkirkan agama, itu seperti orang yang keluar, membuka matanya terang-terang, tetapi di tengah kepekatan malam. Dia tidak bisa lihat apa-apa. Orang yang bersyariat, tetapi membuang budaya, hasil dari akal budi, itu juga seperti orang yang keluar siang hari ingin menikmati pemandangan hasil dari cahaya matahari, tapi dengan mata yang terpejam. Sama seperti orang buta. Inilah yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Antara akal budi dan agama itu ibarat cahaya di atas cahaya. Maka Bapak-bapak Ibu, jalan dakwah yang kemudian menghadirkan Islam yang damai. Jalan dakwah yang menyerap semua yang terbaik dari yang telah tumbuh di masyarakat. Kita ingat bahwa Islam itu bukan hadir di ruang hampa. Islam itu datang kepada masyarakat yang sudah punya budaya. Jalan dakwah ini adalah jalan dakwah yang kita warisi dari para ulama kita, dan itulah yang selama ini menjadi salah satu faktor yang mengokohkan kita tidak hanya sebagai satu umat Islam, tapi juga sebagai satu umat Indonesia, sebagai satu bangsa. Maka bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, paling akhir saya ingin mengajak kita untuk introspeksi. Introspeksi dalam hal bagaimana kita menghadirkan Islam di ruang publik. Jangan sampai seperti kata Sayyidina Umar, la tubaghidullaha ila ibadih. Jangan kalian bikin Allah itu dibenci sama hamba-hambanya. Orang nanya sama Umar, maksudmu apa Umar? Membuat Allah dibenci oleh hambanya. Ayakuna ahadukum talian, ada yang jadi imam, dia hafal Quran, misalnya dia baca panjang sampai akhirnya imam makmumnya nggak betah. Bukan imamnya yang dijauhi, masjid yang ditinggalkan. Atau kata Sayyidina Umar, ada kalian ayakuna ahadukum qasan, dia berdakwah tetapi dalam dakwahnya itu tidak ada kebijaksanaan. Bahkan ada ujaran-ujaran kebencian yang mengajak kepada sesuatu yang Allah dan Rasulnya murkai, yaitu perpecahan. Ketika dia menyampaikan ujaran itu, bukan hanya orang itu yang kemudian akan dicatat, wah ini harus kita jauhi. Tidak hanya orang itu, tapi bisa jadi Islamnya sendiri yang akan dijauhi. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian, cara baik yang kita warisi dari para guru kita, para orang tua kita, menyerap seluruh kebaikan yang tumbuh di tanah Nusantara ini, dipupuk dengan semangat keagamaan yang kuat, dan payungnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah masa depan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi uraian hikmah nuzulul Quran yang disampaikan oleh TGB Dr. Haji Zainul Masdi dengan tema keberagaman dalam kebersamaan dalam keberagaman perspektif Al-Quran.